الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Al-ayat. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kita umur dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Kita doakan saudara-saudara kita hari ini yang belum hafal jalan ke masjid, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, berikan petunjuk, berikan kekuatan agar kita bisa bersama-sama menikmati indahnya sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan, dilimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada keluarganya yang mulia, kepada para tabi'in insyaallah. Setelah mudah-mudahan salawat serta salamnya sampai pula kepada kita yang hadir di masjid. Kita mulai kajian subuh ini dengan sebagaimana biasa melantunkan kalimah thayyibah, asmaul husna, salawat thariqah dalam rangka ikhtiar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wafat husnul khotimah ya. Suatu ketika Rasulullah mendapatkan berita, yang berita itu ada 1.500 orang yang meninggal dari kalangan umatku. Boleh dicatat jumlahnya, ada 1.500 orang manusia yang meninggal dari kalangan umatku. Hanya 2 orang yang Allah wafatkan dalam keadaan wafat husnul khotimah. 1.498 mati dalam keadaan tidak membawa iman. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Mengerikan wanita. Ya. Mati dalam keadaan kufur. Jumlahnya berapa? 1.498. Ya, berarti sedikit sekali ya, tidak nyampe 1% dari umat Rasul itu. Nah, ini dibaca terus ya. Kenapa doa itu mesti berulang-ulang? Berulang-ulang agar memantapkan hati kita. Ya. Sebagaimana Allah pun tidak pernah bosan memberikan rizki kepada kita. Jadi kalau dalam bahasa Bosman Mardigo itu, pengulangan adalah bagian dari sebuah keunggulan. Ya. Ada buku, ada pengusaha sukses di Indonesia itu, salah satu di antaranya saya cerita tentang Bosman Mardigo Wiwik namanya itu. Ya. Itu salah satu orang hebat di Indonesia. Dia pernah dililit hutang 60 perorangan
Jadi hutang itu kepada 60 orang. Kemudian dililit hutang ke 10 bank. Ya. 6 perusahaannya bangkrut, ditipu oleh kawannya. Jadi setiap berdering telepon yang nagih kepada dia, dia sudah menyiapkan golok. Untuk apa? Untuk dibunuh saja. Saking kalapnya. 6 perusahaannya ditipu teman, istrinya kabur, anak dalam keadaan sakit, tinggal di rumah kontrakan, dililit hutang. Nah, kebayang ya. Bahkan saya kalau ngajar kewirausahaan itu, buku-buku Mardiko itu saya wajibkan. Ada tajir melintir, ada sadar kaya, berani kaya, pengusaha nggak ada matinya, dan sebagainya. Ketika dalam keadaan kalut itu, beliau ditelepon oleh salah seorang sahabatnya. Mas, sampean kan pengurus salah satu yayasan. Ini ada uang 3 juta, yuk anak kita bawa ke dokter, ke rumah sakit. Ya. Akhirnya dia sadar, kemudian membawa anaknya yang sedang sakit itu ke rumah sakit. Singkat cerita, si bosman Mardiko ini kembali sukses ya. Dan alhamdulillah beliau salah satu pendiri Rumah Yatim Indonesia. Jadi beliau hari ini sudah punya 4.000 yatim, Pak Agusnya. Kurang macan 10 yatim-yatim macannya. 4.000 yatim dikasih makan, kasih minum, kasih pakaian, kasih beasiswa. Kurang lebih sudah di angka 9 triliun hari ini. Apanya? Kekayaannya itu. Satu di antara pesan dalam buku itu adalah pengulangan adalah bagian dari keunggulan. Ya. Jadi kalau kita pernah menyaksikan pertandingan olahraga, mau sepak bola, mau voli, mau turnamen apapun, pasti yang jadi juara itu adalah orang yang paling banyak berlatih. Ya. Seperti halnya saya pernah kelengar membaca sebuah artikel, ada kiai dari Masjid Jogokarian itu datang ke Jawa Timur. Namanya Masjid Al-Fat ya. Si kiai itu datang ke sana, disambut oleh kakek-kakek yang kurang lebih usianya 60 tahun. Ya. Pak Yai, mari aku bawa tasnya. Diantar ke lantai ketiga. Begitu nyampe lantai ketiga, si kiai itu hampir mau pingsan. Ternyata fasilitas masjid itu lebih mewah daripada hotel bintang 5. Ketika diajak untuk berwakaf, si mbah itu ngacung. Pak Yai, mbah juga mau wakaf ya katanya. Berapa wakafnya? 12 pom bensinnya diwakafkan. Kalau satu per bensin 5 miliar, berarti wakafnya berapa? 60 miliar. Jadi ini ada manusia yang sangat luar biasa, ya, bertindak sebagai pembangun masjid, jadi marbot masjidnya, jadi dermawannya, jadi pewakafnya, jadi amal solehnya itu diborong oleh dia. Yang membuat saya lebih terengah lagi apa? Ternyata lulusannya hanya lulusan sekolah SD. Ya, kita sudah beres sekolah S3, nggak ada apa-apanya. Kenapa ini disampaikan dalam pengajian ini? Ada 2 hal yang dianjurkan kita boleh iri. Ya. 1, melihat orang pintar, dengan kepintarannya dia mengamalkan ilmunya siang dan malam. Lihat ahli Quran, kita boleh iri dengan ahli Qurannya itu dia menghabiskan waktunya untuk mengamalkan Quran. Doanya sudah kita baca.
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, karuniakanlah kami rizki. Karuniakanlah aku rizki. Rizki apa? Rizki bisa membaca Al-Quran siang dan malam. Jadi kalau di antara kita ada yang senang membaca Quran, berarti itu dapat rizki dari Allah. Rizkinya berupa apa? Berupa senang membaca Al-Quran. Ada rizkinya senang sedekah. Ada rizkinya senang zikir. Ada rizkinya senang membantu tetangga. Ya. Ada rizkinya senang wakaf. Ada rizkinya rajin salat duha. Ada rizkinya qiyamul lail. Ada rizkinya birrul walidain. Dan sebagainya, dan sebagainya. Pertanyaan untuk kita semua, jangan sampai dari rizki itu kita tidak ada. Ya. Ahli sedekah bukan, ahli masjid bukan, ya. Ahli pengamen masjid juga bukan, ahli Quran bukan, ahli tahajud bukan. Jangan sampai kita tidak ada di situ, ya. Lantas cita-cita kita ingin masuk surga dengan cara apa? Ya. Nabi Yusuf manusia paling tampan, soleh, pinter, kaya raya, raja, masih tetap sholat. Ya, masih tetap sholat, masih tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan apa kita mau masuk surga? Kedua, kata Islam mengajarkan kita boleh iri melihat orang kaya. Dengan kekayaannya dia mendermakan hartanya siang dan malam. Ya. Kepada Qarun, kepada Fir'aun, kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, kepada Namruz, kita tidak boleh iri. Walaupun dia diberikan kekuasaan seperti Fir'aun, usianya berapa tahun? 400 tahun dalam keadaan tidak pernah sakit. Bayangkan. Dikasih umur 400 tahun dalam keadaan tidak sakit, dianugerahi kekayaan yang melimpah ruah. Sampai Fir'aun mengaku diri, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Ya. Mohon maaf, ini nggak ada manusia yang paling gelo gitu kan, yang paling gebleg mengaku diri sebagai Gusti Allah. Namanya Fir'aun. Jadi ada pelajaran buat kita. Apa yang membedakan kita dengan Fir'aun? Fir'aun tidak pernah sakit, kalau kita suka diberikan ujian berupa sakit. Itulah alhamdulillah. Ya, Allah memberikan sakit kepada kita karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan sakit sebagai aral subah. Dalam hadis kursi, malam yarda biqada'i walam yaskur ala ni'ami walam yasbir ala bala'i falyahruz min tahtis sama wal yatub rabban siwa. Siapa yang tidak ridho atas ketetapan dariku, kata Allah, ya, kita harus ridho tinggal di rumah permata biru ini. Walam yashkur ala ni'ami, dan tidak bersyukur atas karunia rizki dari Allah. Walam yasbir ala balai, dan tidak mau bersabar atas balai, atas musibah yang ditimpahkan kepada kita. Falyahruz min tahtis sama, silahkan kau keluar dari kolong langitku, kata Allah. Waliyatrub somban siwa, silahkan cari Tuhan selain aku. Langit milik Allah, bumi milik Allah, air milik Allah, rezeki milik Allah. Seluruh yang ada di langit maupun di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita mau mencari Tuhan yang mana? Ya. Jadi ini adalah dalil untuk menyembuhkan seluruh penyakit kita. Penyakit kufur dan penyakit tidak mau bersabar. Kenapa? Karena Allah pun ada
Al-Quran menjelaskan bukan hanya ibadah kita yang akan menyampaikan seseorang kepada surganya Allah. Tapi satu diantaranya adalah nilai kesabaran. Sabar itu ada dua. Sabar ketika melaksanakan ketaatan. Yang kedua sabar dalam maksiat. Ya, dalam maksiat. Kenapa? Karena salah satu contoh bisa sholat berjamaah subuh pun ini bukan pekerjaan yang mudah. Tapi Bapak sekalian sabar datang ke sini. Bangun. Ya, ambil air wudhu. Jalan ke sini. Duduk di sini. Ini sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya yang saya ulang-ulang terus adalah man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan karena perjalanannya mencari ilmu, barang siapa yang duduk karena duduknya mencari ilmu, barang siapa yang melek karena meleknya mencari ilmu, barang siapa yang berdiri karena berdirinya mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan bagi orang itu adalah jalan masuk surganya Allah. Menjadi berita buat kita. Ustadz, mubaligh, Al-Quran, hadis menceritakan ada surga. Ada surga, ada neraka. Ketika kita berhidup di dunia hari ini adalah surga dan neraka menjadi cerita buat kita. Tetapi insya Allah ketika semua di antara kita yang hadir di masjid ini Allah takdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kelak nanti ini, amin ya robbal alamin. Semua kita nanti akan reuni di surga Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, oh dulu kita pernah ngaji di masjid ini bersama-sama. Maka riungan ini, kumpulan ini, pengajian ini bagian dari cerita masa lalu kita nanti. Karena kita sudah berada di surga. Kalau hari ini surga dan neraka masih cerita. Benar nggak ada surga? Benar juga ada neraka. Karena apa? 99% orang-orang kafir tidak percaya dan surga dan neraka. Bagaimana mungkin orang yang sudah jadi tanah Allah bangkitkan lagi, Allah hidupkan lagi. Mustahil itu kan. Itu orang-orang kafir. Maka ayatnya yang selalu saya baca. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ. Wa qala alladziina kafaru, dan berucaplah orang-orang kafir. Rabbana, wahai Tuhan kami, arinal ladzaini, perlihatkanlah dua golongan kepada kami. Satu setan dari golongan jin, yang kedua setan dari golongan manusia. Laqad adallana, setan dari golongan jin dan manusia itulah yang telah menyesatkan kami. Naj'alhuma, akan kami jadikan keduanya tahta aqdamina, di bawah telapak kaki kami, liyakuna minal asfalin, dan akan kami simpan di tempat yang paling hina-hina. Itu salah satu ayat tentang bagaimana stresnya orang-orang kafir. Maka Al-Quran menyebut wala tay'asu mir rauhillah innahu la yai'asu illal qaumul kafirin. Janganlah kita putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya sifat dan karakter orang yang berputus asa itu hanyalah karakter orang-orang kafir. Wala ta'asbir innahu la yai'asu illal qaumul kafirun. Hanyalah orang-orang kafir yang memiliki sifat putus asa. Boleh jadi ketika kita sudah putus asa, akidah kita sudah berubah menjadi seorang yang kafir. Karena haram hukumnya kita berputus asa.
sehebat apapun musibah yang sampai kepada kita, yang ditimpahkan kepada kita. Tapi kita punya prinsip, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian, musibah, baik berupa ujian sakit, ujian jiwa raga, ujian harta benda, dan sebagainya. Kecuali kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fisik saya sudah 2 kali divonis mati oleh dokter kan itu. Tahun 2012 itu. 1 bulan saya di rumah sakit Rotin Sulu, Pak. Paru-paru sebelah kiri kata dokter sudah mati ini. Paling bisa bertahan 27 bulan. Tahun 2012. 2015 genep belas saya dioperasi jantung kiri 2, 2016 2 lagi, kiri kanan 4. Secara fisik saya sudah mati lebih dulu tapi alhamdulillah hari ini saya masih hidup, ya Allah. Bahkan teman saya Dr. Asin itu ya, S3-nya bareng dengan saya. Rumah sakit di Cikampeknya itu 2, kekayaannya melimpah ruah. Mohon maaf, tidak sakit, tidak apa. Dapat berita dari Pak Tisna itu, Asin meninggal. Ya Allah, kata saya. Ya, oleh sebab itulah, kenapa saya punya judul Menata Jalan Pulang, karena kematian tidak menggunakan nomor urut, sekali lagi kematian hanya menggunakan nomor cabut. Kalau sudah habis umurnya, mau balita, mau manula, tetap la yasta'iruna sa'atau wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan sedikit pun dan tidak bisa dimajukan sedikit pun. Ya, saya bersyukur saja kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan umur kepada kita semua. Oleh sebab itulah kulit kita semakin hari semakin tua, kita gunakan umur ini semakin menggunakan akhlak dan amal kita semakin mulia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah
Laula khamsa hisalin surin nas kulluhum solihin. 5 perkara yang mengakibatkan manusia susah menjadi orang baik. Susah menjadi orang soleh. Sekali lagi, Nabi Yusuf soleh, pinter, kaya raya, ilmunya tinggi, dijamin Allah masuk surga. Masih berdoa, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani muslima wa alhiqni bis solihin. Engkaulah penolong hidupku, kata Nabi Yusuf alaihissalam, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman, wafatkan aku ya Allah sebagai seorang muslim, wal hikmi bisolihin, gabungkan kelak aku di surgamu nanti bersama orang-orang yang soleh. Kita ini siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, Raja bukan, pinter tidak, soleh juga belum. Ya. Dijamin oleh Allah masuk surga. Siapa di antara kita yang dijamin masuk surga? Masih juga malas sholat, kan aneh. Ya. Ya. Jadi dalam teori psikologi itu, kalau ada orang kaya sombong rada wajar menurut setan makan gitu. Tapi sudah miskin sombong, lengkaplah penderitaan hidup. Ya. Sudah miskin, bodoh, sombong lagi. Nauzubillah min dzalik. Tawaffani muslimah wal hikmi bisolihin. Wafatkan aku ya Allah sebagai seorang muslim. Wal hikmi bisolihin. Kumpulkan kelak aku bersamamu di surgamu bersama orang-orang yang soleh. Doa itu khusus doa Nabi Yusuf alaihissalam. Boleh kita baca? Boleh. Karena kita ingin seperti Nabi Yusuf. Walaupun tidak sebagai raja, sebagai orang yang kaya raya, dijamin oleh masuk surga dan sebagainya, tapi kita dua, anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslimin wa alhiqni bis solihin. Menjadikan Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menjadikan Allah sebagai penolong kita dan berpohon kepada Allah agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan sebagai seorang muslim. Wal hikmi bis solihin, mengumpulkannya bersama orang soleh. Satu diantaranya adalah al-qanaatu bil jahli. Ini yang sering saya ulang-ulang. Merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita miliki. Ya. Jadi kalau ada orang sombong dengan ilmunya, ada orang sombong dengan hartanya, saya pastikan orang itu kurang pergaulan. Kurang pergaulan Pak Agus. Karena apa? Karena di atas langit ada langit. Yang pernah saya ceritakan itu. 2017 saya pernah ngaji di Pak Uman itu, siapa? Manajer Persib itu. Pak siapa? Pak Umuh Muhtar ya. Di jalan desa itu kira condong itu. Singkat cerita, duh Kang, kamari abdi tos ngahitan anak yatim 93 orang. Di pasihan pakaian, makanan, minuman, artos sajutaan. Hebat saya. 2 minggu kemudian dia diundang oleh seorang janda di daerah Dago. Janda itu bisa menghitan 350 orang. Dikasih makan, minuman, pakaian. Di pasian angpau 2.500.000-an. Sombong aing cenah kamari. Nanaona. Cek Pak Umuh teh abdi teh ngarasa sombong kan. Begitu ketemu dengan seorang janda beri beungar jeung. Aing nanaonan. Nah, itulah yang disebut dengan di atas langit ada langit, ya. Al-hirsu 'ala dunya, manusia yang tamak terhadap dunia. Ya. Di antaranya Qarun. Qarun itu terkenal dengan bakhilnya. Saking bakhilnya Qarun ditenggelamkan seluruh hartanya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi legenda. Anak namanya Qarun. Kalau ada orang picik mengatakan berarti Gusti Allah teh dendamnya. Qarun diabadikan, Fir'aun diabadikan, Abu Jahal diabadikan, Abu Lahab diabadikan. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Bukan Allah dendam.
Jadi Allah ingin menginformasikan kepada manusia, ada manusia yang pernah mengaku diri sebagai Tuhan, namanya Fir'aun. Ada manusia yang super sombong, Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan kita menjadi Abu Jahal, Abu Lahab. Karena contohnya manusia-manusia itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatannya. Lalu Allah bertanya, bukan aku yang zolim, tetapi dia menzolimi dirinya sendiri. Kenapa? Ngeyel. Satu di antaranya adalah tidak percaya tentang adanya alam barzah, tentang adanya siratal mustaqim, tentang adanya surga dan neraka. Ya. Yang ketiga adalah as-sukhu bil fadl. Ini manusia kikir. Ya. Manusia kikir itu satu, dibenci oleh Allah dan dijauhi oleh manusia. Sok aja. Sebaliknya orang yang dermawan adalah dicintai oleh Allah, dicintai juga oleh makhluk. Wa may yabkhul fa innama yabkhulu ala nafsi. Barang siapa yang memiliki sifat kikir, sesungguhnya dia sedang menjerumuskan dirinya sendiri. Seolah-olah sifat kikir itu baik untuk dirinya, padahal sifat kikir itu adalah buruk untuk dirinya. Ya. Itu diantara sifat-sifat yang mengakibatkan kita susah menjadi orang soleh. Maka Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam, doa yang sangat terkenal, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa alihi wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi'ina wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wa zikrika min wa'adin sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa nazzina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wasabbitni wasaqil mawazini wa haqqiq imani warfa' darajati wa taqabbal salati wa ghfir khati'ati wa as'alukal ula minal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah
منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلاة روي القرآن صلاة الله وسلام على من روي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sekian dan demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لله مخلصا له الدين